pengertiannya. Nanti kalau misalnya memang kakak nge-freeze, silahkan chat atau langsung kasih tahu aja. Oke. Sebelum kita mulai ibadah kita, ini sekarang ada 16 partisipan nih. Kakak mau adik-adik atau kakak-kakak yang lain juga on cam dulu. Ada siapa nih? Ada adik Odi belum on cam. Terus ada Afril, ada adik Emily, ada siapa lagi nih? Bentar. Ada adik Ray. Ya. Kalau misalnya memungkinkan untuk on cam, kita harus biasakan on cam ya adik-adik dan juga kakak-kakak lainnya. Sebentar. Yang lain, apakah memungkinkan untuk on cam, untuk Odi, untuk Afril, untuk Emily, Kiki, siapa lagi nih? Oke. Kita akan segera mulai ibadah kita pada hari ini, tapi sebelumnya kakak mau ajak kita semua untuk bersaat teduh. Ya, kita mau bersaat teduh pribadi dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Oke. Kita akan masuk ke dalam rangkaian ibadah kita, adik-adik. Untuk doa pembukaan akan dibawakan oleh adik Kornel. Adik Kornel ada? Ada ya? Ada, Oke. Kak. Sebelum memulai ibadah pada minggu pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas pernyataanmu hingga hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah pada minggu pagi hari ini. Berkati Bapak supaya ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih Pak Kornel. Selanjutnya kita akan memulai ibadah kita dengan mengangkat puji-pujian dari Kidung Muda Mudi 126 Masukilah. Masukilah, masukilah, hatiku ya Tuhan Yesus, masukilah, diamilah, hatiku ya Tuhan Yesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Oke, selanjutnya kita akan membaca Mazmur. Boleh disiapkan dulu dari Mazmur 41 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 4. Kakak akan minta tolong satu adik pelayan untuk bantu kakak baca. Bersama-sama kita bergantian.
Kakak akan baca ayatnya yang tercetak keluar dan adik-adik akan baca ayat yang tercetak ke dalam. Suara kakak kedengeran nggak ya? Oke, oke. Kakak mau minta tolong siapa ya? Sebentar. Kakak mau minta tolong Jose boleh bantu kakak baca? Tadi yang bacanya gimana, Kak? Ya, kita baca dari Mazmur 41 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 4. Kakak baca ayat yang tercetak keluar, nanti Jose baca ayat yang tercetak ke dalam. Siap, Kak, siap. Oke, sudah dapat semuanya adik-adik? Kalau udah dapat boleh angkat Alkitabnya dong. Oke. Mazmur 41 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 4. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau berikannya sama sekali dari sakitnya. Oke, terima kasih banyak Adik Jose. Kita sebelum mendengarkan kebenaran firman, mari kita angkat pujian dari hidup. Ya Tuhan. Halo? Mohon maaf ini kayaknya kakak karena sinyalnya jelek banget jadi kepental deh sebentar ya. Tapi sekarang kedengeran nggak? Oke, maaf ya adik-adik dan kakak-kakak semuanya. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang beri sejahtera-Ku setiap jam ya Tuhan. Engkau ku perlukan, ku datang bersama bertahbiah. Selanjutnya kita akan mendengar kebenaran firman yang akan dibawakan oleh Kak Joel. Dipersilahkan. Oke, selamat pagi adik-adik. Sebelum kakak mulai untuk bagi firman di hari ini, kakak mau adik-adik buka dulu dari, sebentar ya, kakak izin share screen ya. Dari Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai 26. Lukas 5 ayat 17 sampai 26, bagi adik-adik ataupun kakak-kakak yang sudah menemukan bacanya, boleh diangkat Alkitabnya. Oke, sip. Oke. Sebelum kita mulai
untuk pembacaan Alkitab di hari Minggu ini. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu saja ya Tuhan. Engkau yang Maha Kudus ya Tuhan, Engkau yang selalu ada bersama-sama kami. Engkau yang selalu mengasihi dan peduli terhadap kami ya Tuhan, terlepas dari setiap hal yang baik dan yang buruk yang kami lakukan ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah dapat mengumpulkan kami di pagi hari ini ya Tuhan untuk bersama-sama mendengar firman-Mu ya Tuhan, melalui ibadah kami di ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya Engkau dapat membimbing kami ya Tuhan dalam firman yang akan dibagikan ini, sehingga firman yang akan kami dengar ya Tuhan dapat berguna bagi kami ya Tuhan, bukan hanya sekedar numpang lewat saja ya Tuhan, tapi dapat menjadi suatu pedoman di hidup kami ya Tuhan untuk bagi kami, agar kami dapat melakukan kegiatan kami sehari-harinya untuk menjadi lebih baik lagi di hadapan-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai juga hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya apa yang ingin Engkau sampaikan ya Tuhan dapat tersampaikan kepada setiap adik-adik lain dan kakak lain yang ikut mendengar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, bacaan kita dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Kakak boleh minta bantuan satu adik layan. Kakak boleh minta bantuan Kiki? Ya, Oke, jadi nanti kakak baca ayat yang ganjil, nanti Kiki baca ayat yang genap. Oke? oh ya. Kakak mulai duluan ya. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ketika mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang memuja Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Oke, terima kasih Kiki atas bantuannya. Oke, kakak izin share sebentar ya. Nah, judul yang mau kakak bagikan di ibadah hari Minggu hari ini adalah aktif menyatakan kepedulian dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26.
sebelum kakak menggali lebih dalam lagi, kakak mau bagikan sedikit latar belakang kitab Lukas. Nah, beberapa latar belakang dari kitab Lukas adalah kitab ini dituliskan di sekitar tahun 75 sampai 80 Masehi. Nah, tujuan utamanya adalah kitab Lukas ini dituliskan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu diutus ke dalam, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan diutus dalam ke dunia itu, dan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu memberikan perhatian kepada orang yang miskin, lemah, dan tersisih. Karena Allah mengutus Yesus menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia dari berbagai suku bangsa. Ini kira-kira apa yang terjadi di bacaan kita hari ini ya, di dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Kalau misalnya adik-adik coba perhatikan di ayat-ayat yang pertama, yang di ayat 17 itu cerita Tuhan Yesus kan sedang mengajar di sebuah kota. Kalau misalnya adik-adik lihat di beberapa pasal sebelumnya, diceritakan itu berada di sebuah kota bernama Kapernaum. Nah, karena saat Tuhan Yesus mengajar, banyak mujizat yang terjadi, banyak orang yang percaya dan imannya tergerak karena ajaran yang Tuhan Yesus berikan, ataupun mujizat-mujizat yang dia lakukan. Jadi ketika orang-orang mengetahui Tuhan Yesus sedang berada di kota tersebut, banyak orang berbondong-bondong datang mencari dia. Nah, di dalam rumah itu pun itu nggak cuman tidak hanya orang-orang umum saja yang ingin mendengarkan ajaran dari Tuhan Yesus, enggak. Itu ada juga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, seperti yang di gambar pertama ini ya. Jadi saat Tuhan Yesus mengajar itu, kalau misalnya adik-adik baca, kalau misalnya kita bisa perhatiin dari kisah-kisah dari Tuhan Yesus yang kita sering dengar, kita tahu bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini pasti datang ke tempat Tuhan Yesus mengajar pasti untuk mencari suatu kesalahan gitu, sesuatu yang bisa mereka pakai buat menyerang balik. Nah, tapi itu tujuan fokus bacaan utama kita hari ini bukan tentang orang Farisi ini ya. Nah, jadi bayangkan adik-adik kalau misalnya lagi pergi ke suatu rumah, lagi mau ke suatu acara, tiba-tiba tempat-tempat tersebut udah penuh kan. Nah, kira-kira hal yang seperti itu yang dialami oleh orang lumpuh ini. Nah, kan mendengar kabar Tuhan Yesus sedang berada di kota tersebut, orang yang sedang lumpuh ini, orang yang lemas ini, kan adik-adik bisa bayangin kan kalau misalnya kita orang lumpuh itu, kalau nggak gini deh, kalau misalnya adik-adik lagi banyak kegiatan terus nyampe rumah kan rasanya pasti capek banget, pengen istirahat aja, nggak mau kemana-mana. Nah, kurang lebih mirip-mirip seperti itu rasanya, cuma bedanya kalau ini orang yang lumpuh ini dia tidak bisa bergerak kemana-mana, dan maka ia dibantu oleh orang-orang terdekatnya untuk dibawa ke tempat Tuhan Yesus mengajar yang sedang berada di kota Kapernaum itu. Nah, saat mereka membawa ke tempat tersebut, kan tadi tempatnya itu penuh tuh. Jadi mereka bingung kan gimana caranya biar masuk. Nah, salah satu cara yang mereka lakukan adalah mereka naik ke atas, melubangi atau membongkar atap rumah tersebut untuk menurunkan si orang lumpuh tersebut. Nah,
Kalau misalnya adik-adik seperti yang adik-adik baca di ayat yang ke-19 sampai 20, karena mereka Kakak bantu bacakan ya, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu ke tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ya, saudara, dosamu itu sudah diampuni. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus bisa melihat suatu bentuk kepedulian dari orang-orang yang terdekat ini. Bukan hanya mereka yang bantu menurunkan saja, tapi orang yang lumpuh ini pun dia mempunyai iman yang kuat bahwa ia itu bisa disembuhkan oleh Tuhan, gitu, bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Maka karena Tuhan bisa mengetahui iman mereka, bisa mengetahui isi hati mereka, bahwa mereka mempunyai suatu iman yang kuat dalam diri mereka, adanya rasa kepedulian dari mereka untuk membantu orang lumpuh ini, langsung Tuhan Yesus tergerak untuk menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Nah, tapi hal itu nggak berhenti di situ saja. Kalau misalnya ya, adik-adik bisa lihat di ayat yang ke-21, tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang memuji Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah, mungkin di pola pikir orang-orang Farisi ini mikir, ini orang siapa sih? Kok bisa tiba-tiba mengampuni dosa seseorang? Nah, kan mereka orang ahli Farisi sama kita ahli Taurat ini, kalau misalnya di zaman dahulu itu mereka termasuk golongan-golongan yang bisa disebutkan sebagai orang-orang yang sangat mengerti tentang ajaran agama Yahudi pada saat tersebut. Nah, mereka orang-orang Farisi ini mungkin berpikir, kok dia bisa mengampuni dosa seseorang, kan itu cuman mereka percayanya waktu itu adalah itu hanya kuasa Allah. Mereka nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, itu sendiri yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Nah, lalu kita lihat responnya Tuhan Yesus di ayat berikutnya. Bukan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Lanjut ke yang ayat 23. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Ke ayat 24, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ya kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Itu berarti udah masuk ke gambar yang ini ya, gambar yang ketiga. Seketika itu juga orang lumpuh itu sebut. Nah, kira-kira apa sih rasanya kalau misalnya adik-adik lagi dalam suatu pergumulan yang berat, misalnya lagi sakit yang cukup lama, terus tiba-tiba terus adik-adik disembuhkan gitu dari penyakit yang adik-adik derita, kan jadi punya rasa untuk jadi ada rasa bahagia kembali, bisa sehat lagi, bisa segar lagi, bisa main lagi sama teman-teman. Nah, itulah yang dilakukan orang lumpuh tersebut. Jadi dia langsung, kalau misalnya kita bisa baca di ayat yang ke-25, dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub
lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah, kalau misalnya jadi itu suatu respons yang wajar ya. Kalau misalnya kita pasti senang kan kalau misalnya kita bisa sembuh dari penyakit yang kita alami. Tapi yang salah satu yang bisa kita ambil dari orang lumpuh ini juga, dia bukannya langsung senang terus lupa gitu sama yang udah membantu dia, sama yang udah menyembuhkan si orang lumpuh itu. Kan di ayat yang 25 tadi, pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Jadi dia langsung bersyukur di saat itu juga. Nah, tadi kakak banyak mengambil arti peduli nih, seperti di judul yang mau kakak bagikan pada hari ini. Nah, apa sih arti peduli itu? Nah, ini yang bisa kakak jelaskan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Peduli itu berarti memperhatikan atau menunjukkan suatu rasa ingin membantu seseorang. Nah, jadi kebayang ya, maksudnya kalau misalnya kita peduli terhadap seseorang, pasti kita akan selalu mencoba untuk memperhatikan atau membantu orang tersebut dengan cara apapun. Nah, kita sebagai manusia cenderung kita sering sekali nggak peduli atau cuek terhadap apa yang teman, saudara, bahkan yang keluarga kita lalui dalam masa-masa sulit mereka. Kadang kita suka mikir bahwa yang penting mah aku aman, hidup aku lancar-lancar aja. Jadi kita bawaan pikiran itu kita nggak mikir kita tidak mikir tentang kesusahan orang lain. Nah, jadi sikap yang semestinya kita ambil adalah kita tuh harus memiliki iman yang aktif, seperti yang kakak ceritakan tentang orang-orang yang membantu orang lumpuh tersebut. Nah, gimana? Bukan iman yang aktif gitu ya, bukan cuma iman yang pasif aja. Nah, gimana sih yang iman yang aktif itu? Nah, salah satu yang bisa kami bagiin adalah seperti yang kita lihat di bacaan kita tadi, iman yang aktif itu mereka selalu siap membantu orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk apapun, sebagai bentuk kebolehan mereka. Contoh iman yang pasif adalah bisa kita ambil dari salah satunya adalah cuek dan tidak peduli, dan yang bisa kita ambil dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat tadi adalah kadang mereka lebih cenderung untuk menghakimi dulu gitu, untuk kalau istilahnya sekarang kayak ngata-ngatain dulu gitu, baru mikir aku bantu nggak ya. Nah, jangan seperti itu. Oke. Nah, Tuhan itu ingin kita agar menjadi turun-turunnya selalu peduli dan dapat menunjukkan kasih kita terhadap sesama kita. Kenapa sih kita harus selalu peduli terhadap sesama, harus selalu saling mengasihi, bahkan bukan hanya mengasihi atau peduli terhadap orang-orang yang baik terhadap kita ya. Kan kita diajarin oleh Tuhan untuk peduli dan mengasihi itu bukan nggak pilih-pilih gitu ke semua orang, bahkan mungkin yang jahat terhadap kita. Nah, salah satu alasan terbesarnya adalah karena Tuhan telah lebih dahulu peduli dan mengasihi kita. Nah, mungkin ini adik-adik udah sering baca dan sering dengar ya, Yohanes 3 ayat 16. Kakak bantu bacakan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini kan salah satu wujud kasih yang abadi gitu, wujud ke suatu kepedulian yang agung, bahwa suatu wujud bentuk kepedulian yang agung yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Pastinya kalau misalnya adik-adik bisa, ya kalau adik-adik ingat-ingat awal manusia jatuh dalam dosa di kitab Kejadian, Tuhan bisa saja kan meninggalkan kita, nggak peduli lagi sama kita. Tapi Tuhan ingin kita dapat selalu berubah, ingin dapat selalu menjadi lebih baik, ingin selalu menunjukkan bahwa kita itu mempunyai suatu iman yang aktif gitu, suatu yang kita bawa selalu siap membantu orang lain. Kan kita tuh sebagai anak-anak Tuhan kan, kita diciptakan menurut gambarnya, dan Tuhan Yesus itu ingin kita tidak sama dengan dunia ini. Kalau misalnya tuh yang dunia ini jahat, Tuhan ingin kita akan menjadi lebih baik gitu, ingin mengubah dunia ini menjadi lebih baik lagi. Mungkin salah satu yang adik-adik sering dengar, yang kalau misalnya ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Nah, kan kita sebagai manusia nggak gampang kan, kalau misalnya kita dijahatin terus kita nggak bisa ngebalas balik kan, karena kita masih ada sesuatu yang kayak kesel-keselnya gitu loh. Sebelum kakak lanjut, kakak boleh minta adik-adik untuk on kamera dulu yang off cam. Ada Laudry, April, ada Emily, Felix, Jaden, Putri, Ray. Oke, udah pada on cam semua? Oke, lanjutkan ya. Nah, yang kakak lanjutannya tadi, Tuhan ingin kita menunjukkan, kita sebagai umatnya untuk menunjukkan iman kita dengan cara membantu dan peduli terhadap sesama. Nah, karena sejatinya iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, jadi kalau maksudnya percuma aja kalau misalnya kita selalu ngomong kita tuh Kristen, kita itu pengikut Kristus, tapi kalau misalnya kita masih jarang peduli terhadap orang lain, masih jarang membantu orang lain, kita tindakannya masih sama dengan dunia ini yang jahat, itu sama aja bohong gitu kan. Seperti yang nanti adik-adik bisa baca di Yakobus 2 ayat 14-26. Nah, oke. Sekarang di sini kakak ada tiga pertanyaan. Kakak nanti mau minta pendapat adik-adik. Pertanyaan pertama, apakah kalian pernah berada di posisi yang tidak berdaya dan sangat membutuhkan bantuan orang lain? Yang kedua, apakah ada yang membantu kalian? Seperti apakah bantuan yang diberikan? Terus yang ketiga, tolong sebutkan kepedulian turun-turun terhadap pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Nah, seperti yang adik-adik tahu, kita kan masih dalam suatu pandemi. Kita masih dalam suatu pandemi COVID yang harus kita lalui bersama-sama. Maaf sebentar ya.
Maaf banget. Tadi tiba-tiba sinyalnya mati. Oke, kan kita sedang berada dalam sebuah pandemi ini. Apa sih suatu wujud kepedulian adik-adik untuk membantu menangani atau misalnya mencegah dari diri masing-masing. Nah, sebelum kakak minta pendapat adik-adik, mungkin kakak bisa share dikit ya jawaban kakak dari ketiga pertanyaan ini. Yang pertama, apakah kalian pernah berada di posisi yang tidak berdaya dan sangat membutuhkan orang lain? Kalau kakak boleh jawab jujur, kakak pernah mungkin ada beberapa adik-adik atau kakak lain yang tahu bahwa kakak pernah positif COVID dan harus isolasi mandiri selama 14 hari, dan itu tuh yang namanya isolasi sendiri itu tuh nggak enak. Jadi harus mana kita dalam isolasi tersebut masih harus menghadapi demam, pusing dan beberapa gejala-gejala yang positif COVID, dan itu tuh benar-benar yang namanya kita isolasi mandiri selama 14 hari itu, kita tuh benar-benar nggak bisa kemana-mana, nggak boleh keluar dari tempat isoman tersebut ya. Dan itu tuh kalau kakak jujur cukup berat bagi kakakmu yang melewati hal tersebut. Dan ya puji Tuhannya kakak sudah bisa melalui hal tersebut. Nah, kakak sambungin ke pertanyaan yang nomor 2, apakah ada yang membantu kalian? Nah, seperti apakah yang bantuan yang diberikan? Ini salah satu hal yang sangat kakak syukuri sampai sekarang. Puji Tuhan banget saat kakak sempat isolasi mandiri pada saat itu. Banyak banget yang membantu kakak untuk entah itu mereka yang ikut mendoakan kakak dari jauh, atau mungkin ada ada juga mereka yang datang ke rumah bawain makanannya digantung di pintu gitu, biar jadi tetap tanpa kontak langsung. Dan ya itu salah satu hal yang kakak syukuri sampai sekarang, wujud kepedulian orang lain terhadap kakak yang waktu saat sedang isolasi mandiri. Nah, Jurnal sebutkan bentuk kepedulian teruna-teruni terhadap pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Nah, ini ya paling kakak saat kakak masih harus kerja atau harus keluar rumah, kakak tetap jalanin prokes yang sedang berlangsung lebih ketat lagi, seperti yang jaga jarak, pakai masker, terus tidak lupa untuk mencuci tangan, terus menjaga jarak juga. Apalagi karena kakak sudah pernah positif kan, jadi kakak tahu betapa pentingnya itu prokes yang harus dijalanin. Dan kalau misalnya adik-adik udah dapat giliran untuk divaksin nanti, usahain langsung daftar untuk vaksin, jadi supaya badan kita itu bisa cepat untuk membuat sistem imun untuk melawan COVID ini. Oke, itu mungkin dari kakak boleh minta pendapat adik lainnya ya. Kakak boleh minta pendapat Otniel? Boleh, Kak. Oke, silakan. Kalau untuk pertanyaan pertama, pernahkah kayak tugas gitu? Jadi tugasnya tuh saya tidak mengerti gitu, kayak ngerjainnya gitu. Terus kalau untuk pertanyaan kedua, ada yang membantu, ada, Kak. Jadi ada yang mau ngajarin caranya gitu, Kak, per langkah. Terus untuk pertanyaan ketiga, bentuk kepedulian teruna-teruni terhadap pandemi, saya
divaksin sama taat prokes Kak. Mantap. Dari saya. Oke, terima kasih Otnil. Kakak mau minta pendapat. Sekarang kakak mau minta pendapat. Sebentar ya. Edo deh, Edo boleh? Ya, Kak. Kalau aku sendiri sih untuk nomor satu, apakah kalian pernah berada di posisi yang tidak berdaya? Sebenarnya mungkin sampai nggak bisa gerak atau apa, sampai benar-benar stuck itu nggak pernah. Cuman ya kurang lebih kayak berada di posisi yang seperti tidak biasanya gitulah, kayak gitu. Itu pernah kayak waktu mengemban tugas juga waktu SMP. Nah, itu sempat keteteran sama pelajaran dan lain-lain, jadi benar-benar pusing, kacau, benar-benar nggak tahu harus berbuat apa. Yang pertama kali dilakukan tuh nggak tahu. Terus apakah ada yang mau bantu? Ada. Jadi banyak teman-teman juga yang peduli. Mungkin mereka juga melihat gitu, melihat ada sesuatu yang berbeda gitu dari saya sendiri kayak gitu. Terus ya dibantu, ditanya-tanya apa kendala dan lain-lain, dibantu juga soal pelajaran dan lain-lain. Terus kalau untuk bentuk kepedulian taruna-taruni di masa pandemi ini yang lagi berlangsung, lebih ke arah ini sih Kak, kalau menurut aku dengan kita memperhatikan kesehatan dan keamanan diri sendiri aja itu di masa pandemi ini udah menjadi bentuk kepedulian ke orang lain gitu. Jadi kalau misalkan kita memperhatikan diri sendiri dengan cara mungkin kita perhatikan dulu diri kita udah pakai masker kah, diri kita udah cuci tangan atau belum kah, itu menjadi bentuk kepedulian juga gitu dari buat teman-teman yang lain juga kalau misalkan kita di luar dan lain-lain kayak gitu sih. Oke, terima kasih Edo. Oke, jadi terima kasih ya atas sharing yang telah adik-adik bagikan yang sudah diwakili oleh Otnil dan Edo tadi. Oke, jadi beberapa hal yang ingin kakak tekankan adalah jadilah teruna-teruna Kristus yang siap sedia membantu dan peduli terhadap lingkungan serta orang-orang yang membutuhkan. Jadi jangan juga seperti orang Farisi dan ahli Taurat tadi yang hanya bisa menghakimi dan menganggap diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Dan untuk menyatakan kepedulian kita itu kita nggak perlu langsung ngambil langkah-langkah yang besar atau gimana, nggak. Mulai dari hal-hal kecil aja yang sederhana yang bisa adik-adik tunjukkan untuk membantu dan peduli terhadap orang lain. Mungkin kalau misalnya adik-adik belum bisa ngebantu secara langsung atau gimana, adik-adik bisa mulai dengan hal yang simpel, hal yang kecil, kayak misalnya bantu doakan orang tersebut, orang-orang yang sedang mengalami kesulitan tersebut di doa sehari-hari adik-adik. Mungkin mulai dari langkah kecil seperti itu aja. Oke? Sekian dari kakak. Demikian firman Tuhan. Amin. Kakak kembalikan ke Kak Dinda. Oke, terima kasih banyak Kak Yoel untuk firman Tuhannya yang sangat memberkati. Mohon maaf sebentar ya, aku izin sebentar aja. Oke, mohon maaf sebelumnya. Untuk merespon kebenaran firman yang tadi sudah kita dengarkan, kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat 369A, ya Yesusku berjanji. Kita mau janji sama Tuhan untuk menjadi teruna-teruni yang memiliki iman yang aktif ya adik-adik, bukan iman yang pasif. Kita boleh peduli terhadap sesama kita juga. Oke, kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 369A, ya Yesusku berjanji.
kita akan menaikkan doa syafaat kita yang nantinya akan dibawakan oleh adik Kiki dan adik Stephen dan juga Kak Yoel ya, ditutup oleh Kak Yoel. Sebelumnya, apakah ada adik-adik ataupun kakak yang mau didoakan? Kalau ada, boleh langsung unmute aja atau boleh ketik di kolom chat ya. Ada? Tidak ada? Kalau memang nggak ada, Buat Kak Sally, Kak, yang praktek apa, Kak? kerja. Kak Sally, Kak Sally sedang dalam praktek perjalanan. kerja Oh, di praktek Bogor. kerja. Oke, ya. Tadi yang doa itu siapa aja ya? Tadi ya Stephen sama Kiki ya. Ya. Oke, jadi nanti minta tolong Kiki untuk doakan bangsa dan negara, terus juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sudah mulai turun, dan tim medisnya juga ya, sama proses vaksinasi. Terus adik Steven tolong doakan gereja, terus juga PKPT, nanti untuk kakak Layan, adik Layan, terus juga untuk doa pribadi untuk Kak Sally yang lagi praktek kerja, minta tolong Kak Yoel ya Kak. Oke, Sip. mungkin itu aja. Dipersilahkan untuk yang bertugas untuk doa syafaat. Ya, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membawa kami pada hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati seluruh pemerintahannya, seluruh rakyatnya agar terus sejahtera dan bisa makmur ya Tuhan. Dan berkati dari hierarki tertinggi hingga terendah. Tuhan urus semua pekerjaan mereka. Tuhan urus semua proses yang mereka lakukan untuk negara ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati untuk pandemi saat ini yang sudah mulai turun, terkhususnya di Indonesia Tuhan. Tuhan berkati seluruh relawan, tugas medis. Tuhan berkati mereka agar mereka selalu diberi berkat dan kesehatan juga ya Tuhan. Tuhan juga berkati proses vaksinasi di tengah pandemi ini agar masyarakat dapat sadar bahwa pentingnya vaksinasi di tengah pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami dan kami berkumpul di pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih bahwa firman-Mu supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapak. Ya Tuhan, kami berdoa buat gereja, baik gereja GPIB Bethel di Bandung maupun gereja GPIB dimanapun berada, dan umat-Mu yang sekarang sedang beribadah, supaya Tuhan memberkati setiap firman yang disampaikan, kami bisa terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat kakak Layan dan adik Layan seluruh LKP di GPIB Bandung, supaya Tuhan berkati, berikan hikmat dan kesehatan buat kakak Layan kami serta kekuatan, dan kami juga Tuhan. Terima kasih Bapak, dengan doa kami. Puji dan syukur kami panjatkan dalam hadirat-Mu ya Tuhan, Engkau yang selalu mengasihi kami, Engkau yang selalu peduli terhadap kami ya Tuhan. Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan, di saat kami susah maupun kami senang ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau dapat mengumpulkan kami ya Tuhan untuk bersama-sama beribadah di ibadah minggu selanjutnya pada hari ini Tuhan. Saat ini kami ingin menyampaikan syafaat kami ya Tuhan, doa-doa kami. Kiranya Engkau dapat menyertai dan memberkati ya Tuhan setiap seluruh kakak Layan yang ada ya Tuhan.
seluruh kakak layan dan adik layan yang ada, setiap kakak layan dengan setiap pekerjaan ataupun studi yang harus mereka jalani ya Tuhan, di masa-masa pandemi seperti ini, kiranya Engkau sertai mereka yang seperti kiranya Engkau dapat sertai mereka yang masih harus bekerja ya Tuhan di masa pandemi ini, kiranya Engkau dapat memberikan mereka kesehatan selalu ya Tuhan, agar mereka dapat selalu bekerja dengan sehat ya Tuhan, dan dapat terhindar dari penyakit pandemi yang sedang berlangsung saat ini ya Tuhan. Begitu juga tiap kakak layan dan adik lain yang sedang dalam studinya ya Tuhan, kiranya Engkau dapat pimpin masing-masing dari mereka ya Tuhan, kiranya Engkau dapat berikan hikmat yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan, sehingga mereka dapat selalu mengerti ya Tuhan apa yang akan dan telah mereka pelajari ya Tuhan di proses studinya, agar saat nanti ilmu yang mereka pelajari dibutuhkan ya Tuhan, mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Aku juga dapat menjaga dan melindungi Kak Sally selalu ya Tuhan, yang akan memulai proses prakteknya ya Tuhan di Bogor ya Tuhan, kiranya Kau pimpin dia selalu ya Tuhan selama masa prakteknya. Kau berikan dia kesehatan selalu ya Tuhan, ya Kak Sally beserta teman-temannya yang praktek ya Tuhan. Kiranya Kau memberikan suatu rasa kesenangan bagi mereka ya Tuhan untuk menjalani praktek ini, terlepas dari apapun yang akan mereka hadapi nanti, sehingga mereka dapat menjalani praktek mereka dengan sepenuh hati ya Tuhan, dan bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran ataupun bahan-bahan yang mereka butuhkan untuk perkuliahan mereka ke depannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau juga bisa menjaga dan melindungi Kak Sally dan teman-temannya secara khusus ya Tuhan, yang sedang perjalanan menuju ke Bogor sekarang ya Tuhan. Kiranya Kau sertai masing-masing dari mereka ya Tuhan, baik itu yang baik yang mengemudi ataupun yang para penumpang lainnya Tuhan, agar mereka dapat sampai dengan selamat di tujuan mereka di Bogor ya Tuhan, dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan kami. Engkau yang tahu seluruh isi hati kami ya Tuhan, Engkau yang tahu seluruh pergumulan kami. Hanya dalam nama-Mu saja, Tuhan yang Maha Kudus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Adik Kiki, Adik Stephen, dan juga Kak Yoel yang sudah boleh membawakan doa syafaat untuk kita semua. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelumnya kakak mau ingatkan, untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan dengan uang tunai, boleh disimpan dulu. Nanti kalau misalnya sudah ada kesempatan untuk gereja, bisa diserahkan pada gereja, atau kalau mau melalui e-wallet, bisa langsung scan QR code yang ada di depan adik-adik semua. Tapi jangan lupa untuk tambahkan 2 di belakang nominal persembahan adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik mau kasih persembahannya 10.000, jadi 10002 gitu. Oke, untuk pengiringi persembahan syukur kita mau angkat pujian dari PKJ 265, bukan karena upahmu.
kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya bersyukur. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta teruna. Oh sorry, maaf. Ada 2 persembahan dulu, mohon maaf. 2 persembahan oleh adik Noel. Ada adik Noel? Adik Noel. Sebentar. Adik Noel nggak ada. Ya udah, kalau gitu mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala rezeki berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Baru saja kami memberikan sedikit dari apa yang telah Engkau lebih dulu berikan kepada kami, Tuhan. Berkati persembahan syukur yang sudah boleh kami berikan ini, Tuhan. Kiranya boleh bermanfaat untuk pelayanan dari gereja kami ini, Tuhan, untuk boleh terus memuliakan Engkau, Tuhan, dan berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan warta teruna oleh Kak Melani. Dipersilahkan, Kak. Oke. Adik-adik gimana hari ini? Masih semangat? Kamu dengar suaranya dulu dong. Masih semangat pagi ini? Masih, Kak. Masih, Kak, masih. Semangat, puji Tuhan. Nah, kayak gitu dong. Jadi, pagi-pagi itu untuk ibadah PT itu harus tetap semangat meskipun kita via Zoom. Jadi, minggu depan kita tetap masih ada ibadah teruna via Zoom. Tetap semangat ya adik-adik, meskipun udah pingin banget ketemu ya, udah pingin banget untuk ibadah tatap muka, tapi belum bisa, tapi tetap semangat karena kita tetap beribadah dan Tuhan tetap hadir pada saat ibadah kita. Oke, kemudian untuk yang kedua, jangan lupa kakak ingatkan untuk selalu bisa gabung di bacaan kitab, 1 pasal setiap hari, ditunggu ya, ikutin aja kalau misalnya yang baru ikutin aja, udah sampai pasal berapa, ikut aja, nggak apa-apa. Jadi yuk kita mau kenal siapa Bapak kita mau kenal siapa Tuhan Yesus, kita mau tahu perintahnya, kita mau tahu semua apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu ada semua dalam Alkitab. Jadi kakak undang untuk adik-adik juga kakak yang belum ikut, untuk yuk kita mari baca 1 pasal setiap hari. Oke, mungkin dari kakak itu aja, kembali ke Kak Dinda. Oke, terima kasih banyak Kak Melani. Jadi jangan lupa adik-adik tanya pengumumannya. Yang pertama itu minggu depan kita tetap ibadah melalui Zoom karena kita masih belum bisa untuk beribadah secara langsung, tapi nggak apa-apa. Kita harapkan minggu depan akan lebih banyak lagi adik-adik dan juga kakak yang bisa bergabung untuk boleh beribadah bersama-sama kita, dan jangan lupa untuk baca Alkitabnya lebih rajin lagi. Kan itu masih ada tuh beberapa nama yang mungkin udah lama kosong atau mungkin yang belum pernah bergabung, ditunggu untuk bergabung baca Alkitabnya sama-sama. Tetap semangat, oke? Nah, sebelum kita mengakhiri rangkaian ibadah kita pada hari ini, adik-adik kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 425, Berkumandang Suara dari Seberang. Membawa suara dari
di seberang, kirimlah cahayamu dan wajah manusia menang, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyingkap yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyingkap yang terlelap. Selanjutnya untuk doa berkat dipersilahkan untuk Kak Joel. Oke, yuk adik-adik kakak-kakak Sultan Tarika, mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami berikan kepadamu saja ya Tuhan. Engkau yang telah mendampingi kami dari awal kami mulai ibadah kami hingga saat ini kami berada di penghujung ibadah hari ini ya Tuhan. Kiranya firman yang telah Kau sampaikan ya Tuhan dapat menjadi suatu pedoman bagi hidup kami ya Tuhan, untuk agar dapat kami lakukan ya Tuhan, agar kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan dapat menjadi lebih baik lagi dari hari ke harinya ya Tuhan, agar kami bisa menjadi turunan-turunmu ya Tuhan yang lebih peduli lagi terhadap sesama kami dan juga saling mengasihi terhadap satu sama yang lainnya Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu.